Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebuah kebanggaan Panglima Laskar Ayam Jantan dari Makassar turun gunung dalam rangka kegiatan podcast OSIS Man 1 Sopeng. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebuah kesyukuran beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Bahkan tadi sudah melaksanakan kegiatan anniversary Laskar Ayam Jantan yang ke-6 Korwil Sopeng. Dan saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Sopeng. Terima kasih banyak. Bumi Latem Mamalah. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami ingin banyak berbincang dengan Dengki seputar PSM dan hijrahnya sampai titik saat ini. Ya. Baik. Pertanyaan pertama begini Dengki. Ya. Bisa tidak menceritakan sedikit sejarah terbentuknya Laskar Ayam Jantan ini? Saya dulunya adalah penonton fanatis waktu masih kuliah di Makassar. Ya. Tapi masa itu adalah masih The Next Man. Saya itu mungkin ada dalam bagian itu. Ya. Dan saya ingin tahu dan kepada layak ramai dimanapun berada, kira-kira bisa memberikan story sedikit bagaimana sesungguhnya terbentuknya Laskar Ayam Jantan ini. Silakan deh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan juga terima kasih banyak atas undangannya. Ya, luar biasa ada di kita di Man 1 Sopeng ini. Ya. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Baik, ditanyakan tentang histori atau kenapa sampai kapan terbentuknya Laskar Ayam Jantan, kenapa bisa terbentuk gitu. Jadi ya namanya kita orang banyak ya pasti dalam sebuah komunitas pasti apa ya, kita mau selalu mau yang terbaik. Dan semua selama ini kan semua supporter, semua komunitas supporter yang ada di PSM ini sekitar ada 12 komunitas, ada 12 elemen, itu semua yang terbaik. Ya. Semua yang terbaik. Nah, kenapa kita mungkin sering saya dapatkan pertanyaan seperti itu? Ya. Kenapa sampai ada bentuk baru gitu? Kenapa tidak bukan yang di komunitas lama aja gitu kan? Jadi yang sebenarnya saya tadi mungkin karena kita ya ada sesuatu yang ingin kita tunjukkan lebih gitu. Iya. Pada saat itu ya namanya kita masih, padahal kalau mau dipikir tempatnya sudah bagus. Iya. Elemen ini komunikasi sudah bagus, tapi ya kita seperti yang saya bilang tadi, kita mau lebih yang lebih baik, lebih bagus. Itulah sebagai manusia mungkin pada saat itu. Nah, Selalu ada perubahan. selalu ada perubahan ya. Dan pada saat itu ya kita dengan beberapa teman-teman ya kita bentuk Laskar Ayam Jantan ini ya, dari puluhan kita bentuk ya. Alhamdulillah semakin kesini alhamdulillah. Bahkan kita tiap daerah, tiap kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, di Sulawesi dan Indonesia sudah ada. Dia di Kalimantan. Tahun berapa itu deh kita? 2010. 2010. Jadi tepatnya tanggal 7 Mei 2010 kita deklar adanya Laskar Ayam Jantan ini. Iya. Dan kalau nggak salah Sopeng ini masuk ke, saya kurang hafal sih. Soalnya sudah ada puluhan zona ya. Itu istilahnya kalau di Makassar itu kita pakai Korwil. Iya. Kalau wilayah Makassar, tapi kalau sudah keluar dari Makassar, apakah itu Goa, Maros, Pangkep ke sini itu kita pakai zona. Iya. Zona nanti di sini umpamanya Sopeng nih. Sopeng ada dari kecamatan apa gitu. Mereka bisa bikin Korwil lagi sendiri di situ, tapi tetap di bawah naungan LAJ Sopeng. Iya. Seperti itu, jadi komando dari pusat, dari Mabes turun ke LAJ Sopeng. LAJ Sopengnya ini induknya yang di Sopeng ini yang menyebarkan lagi info-info ini. Menolak berapa zona? Iya, menurut berapa Korwil? Korwil. Iya. Oh iya. Ya kayak umpamanya nanti ada di kita dari sini. Jadi jujur sekarang kan tiap-tiap event kan biasa kayak basket, Iya. futsal. Iya. Itu kan setiap sekolah kan sering ini juga menunjukkan. Iya. Kita ini loh dari Man 1 itu kita ada supporter juga. Nah mereka pagi biasanya seperti itu. Jadi Laskar Ayam Jantan Man 1 gitu. Iya. Man 1 Sopeng. Jadi setiap ada pertandingan futsal,
atau kegiatan-kegiatan olahraga, bahkan seni pun ada supporternya. Nah, itulah yang kita coba nanti koordinasikan ke teman-teman yang ada di LA Shop ini, bagaimana mereka menjembatani ada di kita ini, mengedukasi mereka bagaimana menjadi supporter, dalam artian tanda kutip supporter yang dewasa, supporter yang dulunya mungkin orang, ya jujur kalau dulu orang bicara supporter momok gitu, orang dengannya saja aduh ada ini lagi yang suka ini itu anarkisme pasti selalu melengket dengan itu. Kita coba kikis, kita coba perbaiki itu yang dulunya kalau kita konvoi, kita pawai, kita apa di jalan itu seenaknya saja. Ini kita perlahan-perlahan kita coba tertib, kita coba bagaimana menghargai, menghormati pengguna jalan lain sehingga mereka tidak merasa terganggu. Kita malah ingin mereka aman saat ada supporter di situ. Iya, luar biasa perjalanan historinya. Baik, saya ingin tahu lebih banyak lagi Deng Yoki ini. Saya yakin dalam perjalanan menjadi supporter ini kira-kira sejarah yang memberikan kesan baik nih sebagai supporter pada saat pertandingan PSM ini. Kira-kira kesan yang manis itu yang paling berkesan waktu pertandingan di mana selama perjalanan hidupnya, Dek? Kalau saya ditanya perjalanan saya selama jadi supporter yang paling berkesan di pertandingan mana, bagi saya semua pertandingan semua berkesan. Semua pertandingan semua berkesan manis malah bagi saya ya, karena saya bisa menyaksikan langsung pertandingan. Kalaupun dibilang ada kesan yang menyakitkan gitu kan, yang menyedihkan, ya pastilah pada saat kita kalah. Tapi ya kita harus kembali ke yang tadi yang saya bilang, bagaimana kita menjadi supporter yang dewasa. Kita bisa menerima kekalahan itu. Kita bisa menerima kekalahan, karena ya sebuah pertandingan ada kalah, ada menang, ya seri paling tidak. Nah disitulah bagaimana seorang leader nantinya, seorang Deng Yoki, mohon maaf, bagaimana saya bisa meredam ketika ada riak-riak pada saat tim kita kalah. Saya bisa memberikan motivasi, saya bisa memberikan memprovokasi dalam arti tanda kutip, memprovokasi teman-teman supporter pada saat tim kalah. Bagaimana saya bisa memprovokasi teman-teman ini supaya bisa semangat lagi, nyanyi lagi, supaya suara-suara yang kita teriakan itu didengar oleh pemain. Didengar oleh pemain itu menjadi motivasi sendiri buat pemain. Nah itulah bagaimana seorang leader di situ, seorang capos, seorang dirijen supporter diperlukan. Kalau cuma mimpi nyanyi, mimpi goyang kan hampir semua orang bisa lah. Tapi yang kita butuhkan itu tadi, bagaimana kita bisa mengkanter isu-isu yang masuk. Ini akan kita bisa itu, ini bakal bergejolak nih pertandingan ini, bakal rusuh nih, bakal ada lemparan yang kemana. Itu bagaimana kita bisa meredam itu, bagaimana kita bisa mensonding, kita bisa bicara, kita bisa ini, supaya semua supporter tetap dingin gitu, tetap tenang, bisa menerima kekalahan yang ada. Begitupun sebaliknya pada saat kita menang. Orang euforia kan macam-macam, orang bereporia pasti masing-masing punya cara tersendiri. Ada yang ngomong dengan ugal-ugalan di jalan apa semua, itu kita coba manage juga bagaimana kita meredam itu semua dengan ke yang positifnya. Biasa kita, mohon maaf, biasa kayak di Makassar kalau sebelum pertandingan itu, aduh kalau lawannya ini bagus-bagus, berat-berat ya ini, PSM lagi terpuruk, kita biasa bikin doa dan zikir untuk PSM. Artinya kita tidak bisa menyepelekan yang di atas. Walaupun dalam sepak bola kita tahu yang main di dalam itu fisik, stamina, dan strategi. Betul, Den. Walaupun fisiknya bagaimana, kalau nggak ada strateginya kalah juga. Tapi jangan sampai yang saat ini kita lupa, karena kita sudah punya yang tiga tadi. Kita tetap harus bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita biasa sebelum pertandingan kita berdoa dulu. Setiap pertandingan di stadion itu saya selalu minta teman-teman kita berdoa supaya tim kita diberikan kemenangan, dan yang paling penting kita semua pulang ke rumah dengan selamat, berkumpul dengan keluarga. Seperti itu. Luar biasa sebuah story perjalanan Deng Yoki ini selama menjadi pemimpin supporter di luar lapangan yang memberikan semangat kepada supporter dan seluruh pemain yang ada di PSM Makassar. Selanjutnya ada lagi yang saya mau tanyakan. Kalau tidak salah kemarin terpilih menjadi presidium, Kak Deng.
Ya, alhamdulillah. Presiden supporter seluruh Indonesia, Presiden supporter sepak bola sepak bola Indonesia. Indonesia. Karena ada juga presiden supporter seluruh Indonesia ini mewadahi atau membawahi beberapa cabang olahraga. Oh ya, Kalau kita ini PNSS ini khusus supporter sepak bola. iya. Ya. Mohon maaf agak kritis ini pertanyaannya, Deng. Siap. Ya. Kasus Kanjuruhan kemarin yang hampir 100 lebih 135. 35 supporter meninggal. Iya. Kira-kira apa bentuk kiat-kiat yang bagusnya agar hal-hal itu tidak terjadi lagi, khususnya di PSM Makassar ini? Sebelum saya jawab, saya ingin mengajak teman-teman semua yang menyaksikan podcast kita sejenak mengirimkan Al-Fatihah buat saudara-saudara kita yang lebih dulu mendahului kita di tragedi Kanjuruhan kemarin. Ya. Al-Fatihah. Kita tentunya pasti tidak ingin hal itu terjadi. Betul ya? Kita tidak ingin terjadi, bukan cuma di Makassar ya, bukan cuma di supporter PSM Makassar. Iya, ya. Kita ingin hal ini tidak terulang lagi dan terjadi lagi dimanapun di dunia ini. Betul. Apalagi di dunia sepak bola. Iya. Bahkan sekarang muncul tidak ada sepak bola sebanding nyawa manusia. Betul. Tapi ya sudah terjadi. Yang sekarang kan dari PSSI ini coba dengan transformasi sepak bola. Betul. Sekarang kita ada aturan supporter tamu dilarang berkunjung dulu. Jadi kita nih dari Makassar nih maunya, karena besok nih PSM lawan PSIS Semarang. Jadi kita dari Makassar ini tidak boleh dulu ke sana. Tidak boleh dulu ke sana untuk mencoba melihat sambil PSSI melihat langkah-langkah apa yang akan dilakukan ke depan. Apakah sudah bisa mungkin dengan ya 50% dulu. Padahal dulu kan kalau aturannya dari pertandingan itu supporter atau tim tuan rumah itu wajib menyiapkan kuota 5% dari kapasitas stadionnya. 5% untuk supporter tim tamu. Nah sekarang kan itu dihilangkan dulu untuk setelah tragedi Kanjuruhan kemarin. Kita juga tidak bisa dalam hal ini menyalahkan siapa-siapa. Kita tidak usah mencari untuk mencari sesuatu, untuk mencari solusi. Saya paling pantang mencari siapa yang benar, siapa yang salah, karena solusi tidak akan kita dapat. Kita mau menyalahkan ke aparat, mohon maaf, kita menyalahkan ke aparatnya pasti punya pembelaan. Kita mau menyalahkan ke supporter, justru kalau supporter bilang kami yang korban. Jadi tidak akan selesai masalahnya. Yang kita cari solusinya. Kenapa bisa terjadi, jangan sampai terjadi lagi. Nah, itu dia mungkin itulah pandangan PSSI sampai sosialisasi ke kami untuk tahun ini tidak ada away dulu. Kalaupun ada, ini kemarin sempat ada wacana itu 25 perwakilan. Ini bukan supporter, perwakilan. Jadi kita datang bukan pakai tiket tapi pakai undangan. Jadi kita melapor ke tim tuan rumah, PSSI siapkan undangannya, kita datang kapasitas sebagai peninjau bukan supporter. Jadi tanpa atribut, tanpa ini, kita pakaian biasa masuk, duduk di situ, perhatikan. Kalau sampai ada namanya supporter tamu yang datang ini kita tegur. Seperti itu. Tapi pikir ini jalan ini sebenarnya bisa menjadi solusi, bukan solusi utama, malah bahkan menjadi riak-riak lagi nanti. Jadi ini kemarin tidak terlalu berjalan. Kita tunggu saja bagaimana ke depannya transformasi dari PSSI ini. Kalau mungkin ya, saya yakin petinggi-petinggi PSSI juga punya perhitungan. Melihat sekarang ini mau supporter sekarang kan semakin menggeliat gitu, semakin ini mungkin nanti putaran kedua liga tahun ini atau tahun depan itu pintu untuk away dibuka kembali. Saya kira cukup luar biasa sebuah kiat-kiat yang barangkali terkait dengan peristiwa kemarin. Tidak usah melihat ke belakang, kita lihatnya ke depan. Kira-kira hal-hal yang terbaik itu bisa dia dilakukan supporter. Itu dia saya bilang gini, inti dari segala ini semuanya adalah ego. Selama kita bisa melepas ego pribadi kita, insya Allah tidak akan terjadi lagi. Karena apa? Sebagai seorang supporter pasti ego kita ada dua.
Iya. Ego pribadi, ego dengan tim. Iya. Kalau kita ego kita sebagai pribadi dilarang pun kami datang. Iya. Saya supporter bos. Iya. Maksud saya dilarang uang saya itu kan ego pribadi. Iya. Tapi kalau ego kita sebagai supporter yang dewasa, ada aturan seperti ini. Kalau kita langgar, kita tahu kerugian pertama adalah untuk tim. Iya. Iya. Kita tidak mau dong tim kita merugi. Kita tidak mau tim kita kena sanksi. Iya. Nah, sekarang sanksi di PSSI nggak main-main. Kasihan tim 20 juta, 15 juta, 50 juta. Yang parah nih kalau sampai tanpa penonton. Umpamanya nih, kita nggak boleh nonton. Kasihan tim kita main sendiri. Kedua, partai usiran. Iya. Partai usiran sudah tidak ada, sudah keluar biaya harus keluar Main di. keluar dari kandang kita ada, Iya. nggak ada penonton juga. Iya. Jadi dulu 2 kali. Jadi kerugian bagus kalau kita tidak pengurangan poin atau yang nauzubillah degradasi. Iya. Pasti kita tidak mau. Nah, di sinilah mungkin kembali kedewasaan kita sebagai supporter diuji. Iya. Baik, saya sangat terkesan terhadap perjalanan dan story-nya Deng Uki ini. Sampai-sampai saya kenalnya dulu Deng Uki ini. Waktu dulu ini rambutnya model punk dan warna merah. Ya, Saya ingat sekali dulu masih di pinggir lapangan, kalau sudah berada di pinggir lapangan itu meneriakan yel-yel untuk PSM, luar biasa ini. Semangatnya muncul dari kita para supporter untuk memberikan dukungan kepada PSM Makassar. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Kira-kira bagaimana nih caranya nih anak-anak muda ini yang mau bergabung di Laskar Ayam Jantan ini? Mana proses sesungguhnya? Apakah harus ada proses yang bagaimana administratif apa dan seterusnya? Silakan. jadi begini, syarat utama untuk menjadi supporter khususnya di Laskar Ayam Jantan itu sangat gampang. Ini kalau sudah punya satu, ini yang lain pasti mengikut. Iya. Yang satu, cinta sama PSM. Iya. Itu saja. Dengan sendirinya kalau sudah cinta, yang lain itu menyusul. Iya. Anak-anak sekarang kalau mohon maaf, kalau sudah jatuh cinta sama seseorang, waduh, semua bisa keluar, Pak. Nah, terlaga Satu persatu aja. ada satu pertanyaan, Cinta cinta sama PSM. Kalau sudah cinta sama PSM main pasti berpikir bagaimanapun caranya harus datang nonton. Iya nih, betul. Ya. Kedua, pertandingan. Kalau cinta pasti kita pasti akan jaga. Iya. Saya tidak akan melempar. Saya tidak boleh lagi teriak-teriak rasis. Iya. Ini kan yang menjadi aturan juga nih. Dulu kita bebas, mohon maaf, dulu kita bebas sebebas-bebasnya, bukan memberikan apa, mencaci, memaki apa, aduh. Itu sekarang alhamdulillah ada aturan-aturan seperti itu, memang harusnya dibatasi supaya kita baru sadar sekarang ternyata yang kita teriak itu, mohon maaf, seperti wasit umpamanya kita teriak biasa, itu mereka punya keluarga juga yang nonton pertandingan itu. Dia dengar keluarganya diteriaki, dia dengar keluarganya dicaci, aduh. Dosa kita bikin ternyata. Apalagi seorang Deng Uki yang berdiri atas pagar dengan 1000 orang di bawah berteriak, ini orang ikut. Ini kan usah bikin dosa jariah ini, nasubillah min salik. Sudahlah. Nah, ini yang coba mulai kita perbaiki tanpa mengurangi rasa fanatisme tadi. Iya. Dan alhamdulillah kan tidak ada larangan juga. Iya. Kita menjadi supporter. Iya. Ya tidak ada aturan haram untuk jadi supporter. Selama supporter itu ya dalam tanda kutip ya menjaga etika. Ya istilah anak supporter santun. Tapi tanpa mengurangi fanatisme itu, kita tetap berteriak memberikan dukungan, memberikan motivasi, berikan spirit buat teman-teman pemain yang ini. Walaupun terkadang kita juga ada lagu-lagu, ada teriakan-teriakan yang bisa kita tujukan ke tim, tapi dalam hal ini ya yang tidak berbau rasis seperti itu. Jadi gampang-gampang susah untuk menjadi supporter, gampang-gampang susah, karena kalau sudah masuk ke dalam, sudah menjiwai dunia supporter ini luar biasa. Barangkali pertanyaan yang terakhir nih Dengki nih, sebelum kita tutup podcast pada hari ini, kira-kira ada kiat-kiat tidak pemuda untuk saat ini dalam menghadapi globalisasi perkembangan zaman saat ini? Dan saya tahu kan di Uku dulu perjalanan sejarahnya dari zaman yang
masih Demexman, kemudian berada di Laskar Ayam Jantan dan sampai saat ini luar biasa, Masya Allah, perubahan yang luar biasa ini telah kita lihat bersama bahwa Demoki yang dulunya barangkali jauh dari hal-hal yang bersifat agamis, sekarang ini sedikit demi sedikit, bahkan sampai titik ini sudah lebih nuansa agamisnya sudah terbentuk dalam diri. Barangkali ada kiat-kiat khusus buat pemuda ataupun pelajar khususnya di Madrasah Alia Negeri 1 Sopeng. Silakan deh. Jadi saudara yang baik adalah saudara yang selalu mengingatkan saudaranya akan kebaikan. Betul deh. Saudara yang baik adalah saudara yang selalu mengajak saudaranya ke jalan kebaikan. Betul deh. Alhamdulillah setelah saya belajar, ternyata apa banyak langkah-langkah yang saya lakukan kemarin itu keluar jalur. Iya. Di luar jalur, dan orang semua tadi baru dia bilang ya kan, semua di luar jalur. Dan alhamdulillah yang tadi seperti yang kita sempat bahas, saya bersyukur Tuhan memberikan saya kesempatan. Iya. Nah inilah yang saya pakai juga buat adik-adik kita, teman-teman supporter. Saya bilang, kasih saya kesempatan untuk mencuci, untuk membersihkan apa yang pernah saya kotori. Kalaupun tidak bisa bersih seperti dulu, paling tidak kotornya berkurang. Iya. Karena saya tidak mau di sisa hidup saya nanti apa yang saya lakukan itu menjadi dosa jernih bagi saya. Saya coba setiap pertandingan, sebelum pertandingan kita berdoa, saat pertandingan azan berkumandang stop, nggak ada aktivitas. Iya. Kalau tadi kita sudah qasar salatnya, kita diam saja, yang lain silakan sholat, yang mau sholat. Iya. Itu harus kita lakukan. Berhenti dulu pada saat pertandingan. Iya. Seperti itu. Oke, luar biasa bincang-bincang kita hari ini atas kedatangan Deuki di Madrasah Alia Negeri 1 Sopeng. Banyak cerita yang membuat kita terenyuh, terkesan, bahkan motivasi-motivasi hijriahnya dan pesan-pesan buat anak muda, khususnya di Kabupaten Sopeng dan terkhusus lagi di Madrasah Alia Negeri 1 Sopeng. Baik para pemirsa yang ada dimanapun berada, saya hanya ingin menyampaikan untuk menonton podcast ini silahkan subscribe di YouTube Osisma 1 Sopeng, Instagram Osisma 1 Sopeng, TikTok @man1 Sopeng, agar kita bisa terus bersilaturahmi lewat media sosial. Terima kasih banyak dan untuk atas kedatangannya. Jangan bosan-bosan datang di Kota Alatama Malang, Kabupaten Sopeng. Kami sangat berbangga mendengar cerita-cerita beliau dan sangat memotivasi anak muda ini bahwa perubahan itu selalu ke arah yang lebih baik. Tinggalkan yang tidak baik, selalu mengarah ke yang lebih baik. Kita tutup podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Deuki atas kedatangan Pak. Terima kasih banyak. Ingat, cintai PSM kalau ingin menjadi anggota dari Laskar Ayam Jantan. Oke, satu Yulia dan bagaimana Laskar Ayam Jantan? Kok? Ya, Laskar Ayam Jantan. PSM. Terima kasih banyak.